Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi pada tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini kita akan membuat efek sparkling, yaitu pertama-tama kita akan menerangkan foto ini. Kita klik filter, kamera raw filter. Oke, akan terbuka settingan kamera raw-nya. Lihat. Nah, ini hanya bisa kita andalkan pada Photoshop CC dan akan exposure-nya. Oke, lalu saya turunkan kontrasnya karena saya tidak ingin terlalu gelap pada bagian shadow-nya. Saya turunkan, saya naikkan sedikit warna kuningnya. Oke, lalu saya ingin membuat adjustment khusus pada area-area tertentu. Saya gunakan brush adjustment. Oke, saya klik new, saya atur dulu kekuatan cahaya yang saya inginkan. Exposure saya klik di sini, saya gosok. Oke, kita bisa setting terang gelapnya. Oke, terangkan bagian ini. Oke, saya naikkan sedikit kontras. Lalu saya buat new lagi. Nah, new ini adalah guna untuk membuat adjustment lagi baru. Kita setting dulu adjustment yang kita inginkan seberapa besar. Saya ingin menggelapkan, saya ingin gelapkan area pada bajunya yang sedikit over. Oke, gosok. Lalu kita klik OK. Lalu kita duplikat gambar ini. Caranya adalah drag foto ini pada bagian ini. Lalu saya ingin membuat modelnya ceweknya lebih tinggi. Saya seleksi menggunakan ini, lalu klik free transform. Tarik sedikit. Lalu kita klik select dan select. Oke, kita rapikan dulu. Kita klik masking. Gunakan brush warna hitam 100%. Gosok pada tepi-tepian kayu yang ketarik. Oke. Selanjutnya, kita gabungkan keseluruhan foto ini dengan cara klik new layer pada bagian bawah. Lalu gabungkan semuanya dengan Ctrl Shift Alt A atau Command Shift Alt A pada laptop Mac. Saya akan ketik di sini. Oke, lihat contohnya. Lalu pada kali saat ini saya ingin membersihkan jerawat pada wajah si model. Lingkarin pada area yang kurang baik, lalu geser pada area yang mulus.
Begitu pula pada model wanita. Oke, lalu kita klik blur, surface blur. Nah, pada tahap ini saya bertujuan untuk membuat kulitnya menjadi licin. Lalu klik OK. Lalu klik masking. Double klik invert. Gunanya supaya surface blurnya tidak berpengaruh pada seluruh bagian. Jadi kita masking, gunakan brush warna putih, opacity 100%, gosok pada area kulit wajah si model. Jangan kena bagian mata atau bibir, cukup pada area skin. Oke, lalu setelah itu kita buat layer kosong baru lagi. Kita gabungkan lagi. Ingat, tekan tombol seperti tadi. Saya copy supaya Anda bisa mengingatnya. Lihat, itu tombol untuk menggabungkannya. Saya akan tajamkan pada area ini. Klik sharpen, shade reduction. Nah, pada shade reduction ini kita seleksi pada area wajah. Kenapa saya seleksi pada area wajah? Karena terjadi sedikit shaking pada saat pemotretan karena low light. Jadi saya akan memperbaiki shakingannya. Ups, terlalu banyak di sini. Jadi kita pilih salah satu kotak yang kita pilih. Saya atur dulu reduction-nya. Kita bisa lihat di preview itu hasil dari reduction. Jadi saya matikan dua tombol klik untuk mengaktifkan salah satu kotak aja. Jadi jangan di reduction semua. Lalu klik OK. Oke, lalu saya klik masking. Double klik invert. Saya gunakan brush warna putih. Saya gosok hanya pada area-area tepian sehingga menajamkan tepi-tepinya. Oke, saya buat layer kosong baru lagi. Selanjutnya kita gabungkan lagi. Ingat tombol yang tadi saya beritahu. Copy. Oke, saya akan gunakan filter Magic Portraitor. Ini merupakan plugin tambahan. Saya ingin menghaluskan kulit si pria yang terlalu kasar. Saya gunakan smoothing normal. Saya klik on. Lalu saya klik pada area wajah si pria. Klik pada area wajah.
klik OK. Lalu kita masking lagi, double klik, invert. Kita gunakan brush warna putih lagi, gosok pada area kulit si pria. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, kita klik new layer lagi, kita gabungkan lagi. Ingat tombolnya. Oke. Pada layer ini saya akan ingin menghilangkan tato pada kulit si model wanita. Ini kita gunakan patch tool. Kita lingkarin, kita geser pada area kulit yang halus untuk menghilangkan noda tato. Oke, pada area-area yang kurang halus seperti ini kita akan rapikan dengan menggunakan filter Imagionic Portraiture. Kali ini kita gunakan smoothing yang high. Lalu klik pada kulit tangan si wanita. Lalu klik OK. Kita gunakan masking lagi. Double klik, invert pada layer maskingnya. Gunakan brush, gosok pada area tato. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan bagian sepatu yang ada pada kiri bawah. Kita gabungkan dulu. Kita hilangkan bagian ini. Kita gunakan stem tool. Nah, stem tool ini gunanya untuk menghilangkan objek-objek yang tidak diinginkan. Tekan Alt, tahan Alt pada area yang kita pilih, lalu gosok, ambil sampel lagi, gosok lagi, ambil sampel lagi, dengan menahan Alt, klik, lalu gosok, ambil sampel. Jadi dilakukan secara perlahan. Lalu setelah selesai, kita akan melakukan pengecilan pada area perut si model, lengan, dan baju pria yang kegedean. Lihat, kita klik filter, liquify. Nah, kita gunakan tool yang ketiga. Nah, pada tool ini kita perbesar, jadi kita klik dari tengah, jadi jangan dari pinggir kliknya. Di sini taruh diklik secara perlahan, maka akan membuat lengan si pria mengecil.
supaya bajunya tidak kelihatan kebesaran. Begitu juga dengan lengan si wanita, perutnya. Kita klik, lalu klik OK. Oke, selanjutnya adalah kita ingin membuat efek sparkling cahaya. Nah, cara membuatnya sangat gampang, yaitu buat layer kosong baru. Lalu kita pilih eyedropper tool. Sebelumnya kita harus pilih brush terlebih dahulu. Brush, eyedropper, pilih warnanya. Lalu kita klik brush, ubah ukuran brushnya. Kita klik di sini. Hardness-nya kita bikin full 100%. Kita perbesar size-nya. Oke. Lalu klik pada option pada brush. Nah, kita setting seperti ini. Lihat. Oke. Lalu klik pada foto dengan klik tahan agak lama, sehingga dia akan otomatis memecah seperti gumpalan cahaya. Oke, saya hapus dengan eraser pada bagian ini karena sedikit mengganggu. Next, klik kanan pada layer ini. Klik blending option. Kita klik outer glow. Nah, outer glow ini kita ubah. Kita pilih warna orange. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik filter, blur, Gaussian blur. Nah, kita setting radiusnya sehingga seperti efek bokeh pada lensa. Klik OK, ubah blendingnya ke screen. Kita atur opacity-nya. Oke. Next, selanjutnya kita buat sekali lagi hal yang sama, tapi dengan size brush yang berbeda. Jadi kita klik new layer lagi, gunakan brush, perbesar. Ups, terlalu besar, kecilkan sedikit. Oke, klik blending option lagi. Outer glow, pilih warna orange kembali. Oke, klik blur, Gaussian blur, ubah sedikit radiusnya. Klik OK, ubah blending ke screen. Lalu kita atur opacity-nya. Selanjutnya kita buat efek cahayanya supaya terlihat realistis dan menyala. Kita klik adjustment, pilih color lookup. Oke, ubah ke Fuji yang ini. Lihat. Lalu tutup. Lalu kita akan masking, tapi sebelumnya nonaktifkan dulu settingan pada brush. Kita klik brush, matikan settingan tadi, matikan. Oke. Nah, pada settingan ini, pada bagian model kita kurangin efek dari color lookupnya dengan klik masking. Jadi kita pilih brush di sini, kita gunakan brush warna hitam dengan opacity 30%. Hardness-nya kita kurangin
0%. Warna hitam gosok pada area ini. Lihat before afternya. Jadi hanya pada bagian cahaya tersebut yang menyala, tidak pada kulit si model. Lalu kita gunakan selective color untuk mengadjust warna. Kita setting blacknya secara perlahan dengan mencari warna hitam pekat. Oke. Selanjutnya kita akan setting kontras dengan mengadjust melalui level. Klik level. Geser sedikit shadownya, midtone. Highlight. Tutup. Lalu kita gunakan curve. Di sini kita bikin style sedikit all movie, jadi kita turunkan sedikit cahayanya. Kita naikkan, kita buat titik di sini untuk menaikkan shadow. Lihat, buat 3 titik sehingga terbentuk style all film dan cinematic. Oke, selanjutnya lihat efeknya terlebih dahulu. Kita klik adjustment lagi, kita gunakan color lookup lagi. Kita masukkan warna kodak. Pilih kodak yang ini. Lalu kita akan masking pada kulit model. Karena saya tidak ingin memberikan efek kuning pada kulit model, jadi saya beras pada area ini. Jadi hanya pada bagian pinggir yang sedikit gloomy. Oke. Lalu kita buat layer kosong baru. Kita gabungkan keseluruhannya. Ingat tombolnya seperti ini. Kita klik filter, ada high pass. Kita akan menajamkan foto. Ingat high pass 2,5 pixel. Lalu ubah blendingnya ke overlay. Oke, berikut hasil penajamannya. Kita lihat before afternya. Baiklah, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.